Cerita berlanjut saat Lau Tao akan mengajari Yang Guo jurus kungfu miliknya. Jurus yang menyerupai kata itu sempat ditertawai oleh Yang Guo. Lau Tao yang tak terima langsung menunjukkan jurusnya dan seketika mampu menghancurkan benda di depannya. Spontan Yang Guo yang kagum langsung minta untuk diajari. Setelahnya, terlihat mereka tengah bercanda gurau, dan pelan-pelan Yang Guo pun tertidur. Saat pagi tiba, Lau Tao terkejut saat melihat anak angkatnya sudah tak berada di situ. Merasa khawatir, ia segera mencarinya keluar. Ia bertanya kepada setiap orang, namun tak ada yang mengetahuinya. Kezhen yang mendengar suara Lau Tao spontan teringat dendam masa lalunya. Ia segera pergi dan menyerang Lau Tao. Rupanya dulu Lau Tao pernah membunuh 5 saudara laki-laki Kezhen. Namun Lau Tao yang gila sama sekali tak mengenali Kezhen. Pertarungan keduanya pun membuat seisi pasar rusak parah. Bahkan energinya sampai dirasakan oleh Guo Jing dan juga Rong Er. Kezhen akhirnya tersungkur jatuh karena tak mampu mengimbangi Lau Tao. Guo Jing yang melihat gurunya terluka segera turun untuk melawan Kezhen. Di sini kita akan melihat rupanya gelar pahlawan yang disandangnya bukan tanpa alasan. Kemampuan kungfu yang sangat hebat ia lancarkan kepada Lau Tao. Di saat keduanya adu tenaga, gelombangnya tak sengaja diketahui oleh Yang Guo. Melihat ayah angkatnya tak akan menang, Yang Guo segera pergi mencari ide. Dan benar saja, dengan sekali pukul Lau Tao pun terpental. Yang Guo berinisiatif menghancurkan tempat itu dengan tarikan kuda. Tak sampai di situ, ia kemudian membakarnya dan membawa pergi ayahnya. Kezhen yang mendengar Lau Tao pergi, segera mengajak kedua muridnya mengejar. Karena takut tertangkap, Yang Guo lantas menyembunyikan Lau Tao ke sebuah lonceng besar. Supaya lonceng itu tidak dibuka, Yang Guo kemudian meneteskan darahnya ke lonceng tersebut. Mengingat darahnya beracun akibat serangan Mo Chou. Dan benar saja, sesampainya di situ mereka bertiga curiga terhadap apa yang ada di dalam lonceng tersebut. Rong Er memberikan sarung tangan emasnya kepada Guo Jing agar saat membukanya ia tak terkena racun. Yang Guo segera mengecoh mereka dengan menyuruh mengejar dirinya. Saat tertangkap oleh Rong Er, ia lantas mengeluarkan beberapa gerakan kungfu. Guo Jing yang melihat gerakan itu ingat bahwa itu adalah kungfu saudara seperguruannya bernama Yang Kang. Ia lantas senang karena Yang Guo ternyata adalah anaknya Yang Kang. Anak yang selama ini ia cari dimanapun berada. Namun sesaat, Yang Guo malah mencoba kabur dengan menceburkan dirinya ke dalam sungai. Kemudian kita ditunjukkan saat Guo Jing dan Yang Kang bersumpah untuk menjadi saudara dan berbagi suka duka. Namun suatu hari, Yang Kang malah berlatih kungfu iblis yang membuatnya tak sadarkan diri. Pertarungan keduanya terus berlanjut hingga secara tidak sengaja Rong Er membunuh Yang Kang. Setelah kematiannya, istri Yang Kang bernama Nona Mu pun datang. Ia merasa kasihan kepada anaknya yang baru lahir sudah tak punya ayah. Guo Jing lantas menyarankan agar anak itu diberi nama Yang Guo, dengan harapan suatu hari nanti Yang Guo tidak seperti ayahnya. Saat ditawari untuk tinggal di Pulau Bunga Persik, Nona Mu menolak. Ia lebih memilih untuk tinggal di samping makam mendiang suaminya. Sejak bertemu dengan Yang Guo, Guo Jing merasa khawatir kepada Nona Mu. Jika Yang Guo pergi sendirian, otomatis terjadi sesuatu kepada Nona Mu. Rong Er lantas mengajak suaminya membagi tugas. Dirinya mencari ayahnya yang hilang, sementara Guo Jing mencari Yang Guo. Di tempat lain, terlihat seorang pria berpakaian hijau bernama Huang Yoshi tengah bermain seruling. Ia adalah ayah Rong Er yang merupakan salah satu 5 pendekar hebat saat itu, yang bergelar si Sesat Timur. Tak sengaja dirinya melihat Huang Er yang tengah dikejar beberapa orang karena tidak mau menjadi wanita penghibur. Huang Yoshi langsung mendekatinya dan tanpa pikir panjang, ia segera membawa pergi Huang Er. Sesampainya di tempat aman, Huang Er malah memohon agar Huang Yoshi menjadikannya murid untuk membalaskan dendamnya kepada Mo Chou.
Awalnya Master Huang sempat menolak karena ia tak mau mengangkat murid lagi. Tapi setelah mengetahui Suang Er hidup sebatang kara, ia akhirnya mau menjadikannya murid. Sesaat ia mendengar suara seruling yang merdu dari seorang anak kecil. Alangkah terkejutnya ia, ternyata anak itu adalah Fu Er, cucunya sendiri. Dan sudah jelas, Rong Er juga berada di situ. Master Huang yang tak suka diikuti anaknya segera mengajak Suang Er pergi. Baginya menyendiri tanpa keluarga adalah ketenangan yang hakiki. Namun tak sengaja, kurungan yang ia duduki ternyata ada Yang Guo di dalamnya. Otomatis keberadaannya pun diketahui Suang Er yang menjualnya ke rumah bordir. Yang Guo yang mencoba kabur segera ditahan Master Huang dengan kungfunya. Di tengah kondisi tersebut, Master Huang yang mendengar suara Fu Er segera berlari bersembunyi. Yang Guo yang melihat kesempatan tersebut lantas memiliki ide. Ia mendekati Master Huang dan menawarinya bantuan. Tapi dengan syarat Master Huang harus melepaskannya. Setelah disetujui, Yang Guo mendekati Fu Er dan mengaku mengetahui keberadaan kakeknya. Fu Er yang percaya lantas mengikuti Yang Guo pergi. Alhasil Master Huang pun kini terbebas dari gangguan keluarganya. Namun siapa sangka muncul Rong Er di hadapannya dan kali ini ia tak bisa berkutik lagi. Fu Er sendiri baru sadar ternyata Yang Guo telah menipunya. Saat ia akan meninggalkan Fu Er, Rong Er yang dari tadi mengintip mereka menahan Yang Guo dengan kungfunya. Yang Guo menduga bahwa Fu Er telah menggunakan sihir padanya. Ia kemudian meminta Fu Er membuka kantong baju miliknya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Yang Guo untuk berpura-pura memperkosa Fu Er. Tendangan Fu Er ke torpedo Yang Guo justru membuat mereka berdua berciuman. Di saat itulah, Rong Er akhirnya muncul dan mendekati anaknya. Ia kemudian mendekati Yang Guo dan menyuruhnya menunjukkan keberadaan ibunya. Sesuai dugaan Guo Jing, rupanya nonamu telah meninggal. Yang Guo teringat untuk membeli nisan ibunya, ia sampai menjadi buruh kasar dan menderita. Guo Jing yang kasihan kepada Yang Guo lantas menawarinya tinggal di Pulau Bunga Persik. Dan tentunya ia akan dilatih semua jurus kungfu miliknya. Guo Jing sendiri sudah menganggap Yang Guo adalah anaknya. Yang Guo akhirnya menerima tawaran itu dan bersujud di hadapan Guo Jing. Tapi sesaat ia malah pingsan akibat racun dari Mo Chou. Segera ia pun dibawa pergi ke penginapan untuk diobati. Tak lama Kezhen datang dan marah kepada Guo Jing yang ingin merawat Yang Guo. Ia berkata buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Merawatnya sama dengan memelihara monster di masa depan. Rong Er yang tak ingin keributan terjadi segera mengajak mereka semua untuk keluar. Rupanya hal itu terdengar oleh Yang Guo. Ia masih penasaran penyebab kematian ayahnya. Ia kemudian memutuskan untuk menyusul Lau Tao ke kuil tadi siang. Siapa sangka kepergiannya pun dilacak oleh Kezhen. Yang Guo lantas memanfaatkan kebutaan Kezhen untuk menipunya. Ia menyuruh Kezhen mengangkat lonceng itu dan mempermainkannya dengan suara lonceng yang lain. Kezhen terus menyerang ke sana kemari hingga akhirnya ia pun pingsan akibat kelelahan. Paginya, ia merasa kesal karena telah dipermainkan Yang Guo tadi malam. Tapi Guo Jing berusaha melindungi Yang Guo dari kemarahan gurunya. Di saat semua sudah pergi, Yang Guo melihat ayah angkatnya sudah naik ke atas kapal. Singkat cerita, di dalam kapal tersebut Yang Guo bertemu dengan ayah angkatnya. Mengingat racun di dalam tubuh Yang Guo belum hilang, Lau Tao akhirnya mengajaknya untuk berlatih menyembuhkannya. Setelahnya, Rong Er yang memeriksa tangan Yang Guo sedikit heran. Ia kemudian memberikan pil pereda nyeri kepada Yang Guo dan mengajak Guo Jing keluar. Rong Er lantas memberitahu suaminya bahwa racun di tubuh Yang Guo sudah berkurang drastis. Hal itu ia ketahui saat memeriksa denyut nadi Yang Guo tadi. Ia curiga ada orang yang membantu kesembuhan Yang Guo. Dan tugasnya adalah menyelidiki. Malamnya, saat Yang Guo akan mengunjungi Lau Tao tanpa diduga, hal itu diketahui oleh Rong Er. Tapi siapa sangka, saat berada di luar tiba-tiba racun itu kembali bereaksi.
Saat Rong Er akan mendekat, spontan muncul Lao Tao yang langsung mengobati Yang Guo. Dan terjadilah pertarungan antar keduanya. Kezhen yang menyadari keberadaan Lao Tao segera join bareng Rong Er untuk menyerang Lao Tao. Saat Guo Jing datang, Yang Guo yang takut ayahnya kalah segera berpura-pura mendorongnya ke laut. Kezhen yang marah atas tindakan Yang Guo segera menghina ayahnya secara terang-terangan. Yang Guo segera bertanya kepada Guo Jing penyebab kematian ayahnya. Tapi terlihat Guo Jing masih enggan memberitahunya. Ia berkata ketika Yang Guo dewasa nanti, barulah ia akan diberitahu. Yang Guo yang kesal hanya bisa pergi begitu saja. Guo Jing berkata kepada Rong Er bahwa dulu ayahnya dan kakek Yang Guo pernah membuat perjanjian. Jika kelak keturunan mereka sama-sama pria atau wanita, maka akan menjadi saudara. Tapi jika pria dan wanita, maka mereka akan menikahkannya. Otomatis Fu Er dan Yang Guo harus bertunangan. Tapi terlihat Rong Er belum setuju dan menganggap hal ini terlalu dini untuk dibahas. Rupanya pembicaraan itu terdengar oleh mereka bertiga. Sesampainya di bunga persik, Guo Jing menyuruh mereka berempat bersujud kepada Kezhen sebagai tanda masuknya mereka ke sekte bunga persik. Kungfu Guo Jing sendiri terdiri dari 3 sekte, yaitu sekte bunga persik, Guanzhen, dan sekte pengemis. Untuk itu ia sendiri yang akan melatih mereka berempat. Rong Er yang masih khawatir jika Yang Guo berubah seperti ayahnya, lantas meminta kepada Guo Jing agar dirinya yang melatih Yang Guo. Mereka akan berkompetisi murid siapa yang paling hebat. Guo Jing mengajar mereka bertiga, sementara Rong Er akan mengajari Yang Guo. Tapi bukannya diajar seni kungfu, Rong Er justru menyuruh Yang Guo belajar tentang moralitas. Yang Guo sebenarnya ogah mempelajari kitab setebal itu. Tapi karena takut dengan kemampuan kungfu Rong Er, ia hanya bisa menurutinya. Tapi tetap diam-diam ia akan berlatih jurus dari ayah angkatnya itu. Persis seperti jurus kata di Kungfu Hustle. Perjalanan dari waktu ke waktu terus mereka berempat jalani. Namanya anak-anak, bercanda itu wajar. Hingga suatu hari, Yang Guo sengaja melihat pelatihan Guo Jing kepada 3 muridnya. Melihat Wu besar dan Wu kecil tak pecus dalam gerakan, Yang Guo spontan menertawai mereka bertiga. Ia sebenarnya iri karena bibi Rong Er hanya mengajarinya ilmu moralitas saja. Mereka berdua yang tak terima hinaan Yang Guo tadi spontan memukulinya. Yang Guo sendiri hanya bisa membalas dengan gigitan. Sesaat Fu Er menotok saraf Yang Guo sehingga ia tak bisa bergerak. Mereka bertiga lantas mempunyai ide dengan membawa Yang Guo pergi ke sungai. Dengan badan terikat akar tanaman, segera Yang Guo pun dilemparkan ke dalam. Untungnya di situasi seperti itu, muncul Lao Tao yang menolong Yang Guo. Tak terasa sudah hampir 1 jam mereka mengerjai Yang Guo. Saat tali itu ditarik, mereka bertiga kaget karena Yang Guo sudah tak ada. Mereka khawatir Yang Guo hanyut di dasar sungai. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk tak memberitahukan hal ini kepada orang di rumah. Saat kesemuanya tengah makan malam, Guo Jing yang tak melihat Yang Guo lantas bertanya keberadaannya. Mendengar hal itu, mereka bertiga segera berpura-pura kenyang dan pamit untuk kembali ke kamar. Rong Er lantas curiga hilangnya Yang Guo ada hubungannya dengan mereka bertiga. Tapi mereka bertiga tetap berusaha mengelak. Saat Fu Er sendirian di kamar, Yang Guo mencoba menakutinya seolah-olah ada hantu di dalam kamarnya. Ia terus menakuti Fu Er hingga saat sudah mendekat, Yang Guo segera menyemburnya dan membuatnya pingsan. Saat sadar, barulah ia mengakui bahwa dirinya telah membuang Yang Guo ke laut dengan tubuh terikat. Spontan Guo Jing pun marah dan ingin menampar Fu Er. Tapi Rong Er segera menghalanginya. Sebagai hukumannya, Guo Jing menyuruh mereka bertiga bersujud di luar sepanjang malam. Saat pagi tiba, usaha pencarian Yang Guo pun sia-sia. Fu Er sendiri menganggap ayahnya lebih mencintai Yang Guo daripada dirinya. Guo Jing yang sudah tersulut emosinya berusaha menyerang Fu Er. Tapi kali ini Rong Er marah karena anaknya akan disakiti. Di tengah kondisi itu, Yang Guo pun keluar dan mengaku bahwa mereka bertiga sama sekali tak menindasnya.
Long Er sendiri sadar bahwa Yang Guo tengah berusaha menutupi kesalahan mereka bertiga. Ia kemudian mencoba menyerang Yang Guo dengan tujuan memeriksa denyut nadinya. Ia curiga Yang Guo telah diselamatkan oleh seseorang, karena sampai saat ini ia belum melatih kungfu kepada Yang Guo. Ia juga mengatakan bahwa racun dalam diri Yang Guo kini sudah hilang total. Ia menduga ada andil Lao Tao dalam kejadian itu. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.